أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dinasti Ayyubiyah ini sesungguhnya dinasti yang secara umum sejarahnya itu banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa perang salib, ya, peristiwa-peristiwa perang salib. Oleh karena itu nanti kita lihat periode kedua, karena kajian kita sebenarnya sekarang ini pada periode kedua, namun saya akan sedikit flashback, memberikan sedikit gambaran pada periode pertama, yaitu ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengikuti pamannya Asaduddin Syirkuh yang saat itu diperintah oleh Nuruddin Zangki untuk ke Mesir, ya. Mesir waktu itu dikuasai oleh dinasti Fatimi. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini melihat keadaan Mesir. Nah, Nuruddin Zangki dengan memerintahkan jenderalnya Asaduddin Syirkuh ini paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, dibawa itu ponakan, dibawa untuk melihat ini keadaan itu. Saat itu masih muda, masih 20-an. Lalu pada perjalanan kedua ke Mesir, ya, pertama kali kedatangan kedua ke Mesir itu karena Perdana Menteri Sawar ini, salah satu Perdana Menteri Nuruddin Zangki ini rupanya berkhianat gitu ya. Dia minta Nuruddin Zangki untuk Perdana Menteri untuk melihat-lihat membantu Mesir, tapi kemudian setelah dibantu Sawar ini bekerja sama dengan perang salib. Kita lihat bahwa pada saat itu perang salib pertama, tentara-tentara Eropa, tentara-tentara salib itu menyerang Mesir. Ya, dinasti Fatimi kelabakan atau kerepotan gitu. Lalu setelah itu pada kedatangan kedua baru Asaduddin Syirkuh mengajak kembali Salahuddin Al-Ayyubi, yang kita lihat nanti Al-Adid gitu ya. Al-Adid Sultan dinasti terakhir Fatimi itu melihat Salahuddin Al-Ayyubi ini seorang tentara yang hebat, lalu kemudian akhirnya meminta untuk membantu dinasti Fatimi tersebut. Nah, dari membantu dinasti Fatimi ini kemudian ketika Al-Adid wafat, akhirnya karena lemah, Salahuddin Al-Ayyubi memegang tampuk kendali yang pada saat itu sesungguhnya Salahuddin Al-Ayyubi berpikir untuk berdiri sendiri, namun belum langsung berdiri sendiri. Ya, kemudian dengan wafatnya Nuruddin Zangki yang menjadi bagian dari dinasti Abbasiyah saat itu, ya, dinasti Bani Abbas, lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya memproklamirkan sebagaimana kemarin kita sudah bahas. Pada periode pertama. Jadi intinya mitra JC pada periode pertama sekedar untuk mengingatkan kembali proses mendirikan satu dinasti. Sesungguhnya dalam sejarah Islam itu banyak faktor. Ada beberapa faktor, ada internal, eksternal. Biasanya terkait dengan kelemahan khalifah sebelumnya, kemudian serangan dari luar. Biasanya coba itu saja, faktor eksternal dan internal. Sama dengan negara-negara yang sekarang berkembang. Biasanya negara akan maju, akan kokoh, itu hanya dua saja, faktor eksternal dengan internal. Yang eksternal ini bisa jadi serangan dari luar, yang internal bisa jadi perpecahan atau kelemahan-kelemahan di dalam. Perlu kita lihat bahwa pada saat itu peperangan-peperangan yang terjadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu mungkin peperangan, walaupun ada peperangan, tapi lebih banyak peperangan pemikiran. Peperangan penguasaan ekonomi, penguasaan politik, sosial dan lain sebagainya. Peperangan dalam konteks perang betul-betul lebih banyak pada masa-masa dahulu. Ya, kenapa? Karena memang selain politik dan ekonomi juga masa dahulu
Mungkin karakternya karena memang pada saat itu belum ada konsep negara, yang ada adalah konsep-konsep kesultanan atau tribal konsep. Ada juga konsep suku-suku gitu ya, jadi biasa berperang. Maka pada saat itu penguasaan-penguasaan biasa terjadi, sehingga pada masa kedua ini ketika Nuruddin Zangki wafat, digantikan oleh putranya bernama Ismail Malik Shah ya. Beliau Ismail Malik Shah ini terjadi konflik-konflik dalam istana itu di ke dinasti Abbasiyah itu ya, bagian dari di istana Nuruddin Zangki. Lalu kemudian karena Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan. Pada saat itu kan Nuruddin Zangki kan tidak di Mesir gitu ya. Sehingga kita bisa melihat memang beberapa hal terjadi, kemungkinan untuk berdiri sendiri itu apabila wilayahnya itu tidak di satu tempat, lalu kemudian pusat gitu ya, itu mundur. Sebagaimana ketika untuk kasus Indonesia ketika awal kemerdekaan itu, pusat ada konflik, ada konsolidasi, daerah-daerah berusaha untuk memisahkan diri. Itu merupakan satu tabiat ya, tabiat dari munculnya suatu imperium atau dinasti baru. Ibnu Khaldun juga menerangkan ini dalam kitab Muqaddimah itu, biasanya dinasti-dinasti itu muncul dan berkembang itu ada beberapa faktor, diantaranya apabila pusat lemah, maka biasanya bagian-bagian kecil ini melihat kelemahan itu, untuk menyelamatkan wilayahnya dahulu, mereka bisa menghitung-hitung untuk apakah nanti memberontak atau membuat proklamasi bahwa mereka berdiri sendiri, sehingga mereka siap untuk menghadapi kalau kalau ditentang oleh pusat, berarti pusat agak masih kuat. Tapi kalau misal pusatnya ternyata belum banyak ambil tindakan, berarti dia konfliknya sedang berat. Biasa begitu mitra JC di setiap masa mundur jatuh, muncul mundur jatuhnya suatu peradaban gitu. Nah ini yang kita lihat. Kemudian pada saat itu, pada masa-masa perang salib ke 1-2 gitu ya, pada masa-masa perang salib di abad-abad ke 10-11 sampai 12. Oleh karena itu setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi menguatkan pasukannya atau militer, konsolidasi sosial politik di pemerintahannya, karena yang dihadapi saat itu kan tentara-tentara salib juga mulai menyerang ya, mulai berusaha untuk melemahkan. Ini sampai kita ketahui dalam sejarah, Richard Lionheart gitu ya, salah satu raja Prancis, raja Inggris, itu menjadi pimpinan perang salib, yang setelah mengetahui betapa hebatnya kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, lalu menghitung-hitung menawarkan perjanjian damai. Perjanjian damai ini artinya supaya jangan perang terus, sehingga bisa meminimalisir korban gitu ya, mitra JC. Dan ini mungkin juga strategi untuk memikirkan ulang, tarik nafas lah istilahnya menurut kita itu. Tarik nafas supaya hidup itu tidak perang terus siang malam gitu ya. Satu hal yang menarik dari satu peristiwa kebesaran Salahuddin Al-Ayyubi adalah pada saat perang salib ini, perang salib di Acre, Ascalon, kemudian di daerah-daerah wilayah-wilayah Yerusalem, kemudian Mesir, kemudian wilayah-wilayah sekitar itu, Salahuddin dikenal sebagai jenderal yang amat memperhatikan orang-orang yang tidak ikut perang. Artinya walaupun pihak musuh itu
bukan muslim, pihak musuh, tapi kalau dia bukan militer, itu akan dijaga hak-hak. Misalnya dalam satu peristiwa, seorang wanita Nasrani itu anaknya hilang ketika perang. Dia datang karena dia merasa bukan bagian dari konflik peperangan, masyarakat sipil biasa. Dia datang ke Saladin Al-Ayyubi, kemudian ditanya, jenderal siapa? Ini anak saya hilang. Kemudian Saladin Al-Ayyubi memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari anak itu, karena anak itu juga bukan tentara. Ya. Ini ketika ada masa perang salib itu menang kalah kan, kadang pasukan Islam menang kadang. Nah, ketika umat Islam, ketika pasukan atau anak buah Saladin Al-Ayyubi itu menemukan anak itu, dengan segala kehormatan juga dikembalikan. Lalu Salahuddin sama sekali tidak menzalimi. Dan ketika tidak menzalimi itu, wanita Nasrani tersebut akhirnya masuk Islam. Di satu sisi ada cerita dalam sejarah itu, Richard Lionheart pernah sakit ketika dalam kondisi perang. Saladin Al-Ayyubi ketika tahu itu tidak mau mengadakan perang. Dia kirim buah-buahan, dia kirim makanan-makanan yang bisa membuat orang sehat. Lalu ditulis surat, jangan perang dulu, Anda lagi sakit, siap, sehat dulu, biar jadi siap dulu. Istilahnya begitu ya, Mitra Jesi. Biar fair gitu, jangan orang sakit mumpung sakit diserang. Nah, ini bagaimana keluhuran akhlak pribadi Islami itu tercermin tidak hanya pada kasus-kasus ibadah mahdhah atau ibadah yang jelas sholat, puasa, zakat, tetapi juga bagaimana memperlakukan musuh, gitu, memperlakukan lawan. Maka ketika Rasulullah SAW ada kita bisa lihat dalam Al-Quran pada peristiwa kenapa musuh-musuh Nabi saat itu kemudian bisa dirangkul oleh Nabi. Wa in kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu ilaika. Gitu ya. Jadi ada ayat Al-Quran ini menegaskan kita nggak boleh terlalu keras sama musuh kita. Kalau memang dia sudah kondisinya tidak bagus, kita harus lemah lembut juga ke mereka. Sehingga dengan demikian mereka akan berbalik kepada ajaran Islam yang benar. Itu sebenarnya dicontohkan oleh Nabi, dan ini yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai salah satu jenderal perang yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Eropa, jenderal perang Islam abad pertengahan yang besar. Ya. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi berusaha untuk tidak melakukan kezaliman dengan misalnya ketika perang itu kalau sudah menang itu membantai. Salahuddin tidak mau membantai penduduk lokal atau prajurit atau tentara musuh yang sudah kalah. Coba kita lihat Mitra JC ya. Sejarah ini membuat nama Salahuddin Al-Ayyubi terukir dalam sejarah sebagai jenderal yang punya karakter serta punya akhlak mulia, baik di timur atau di barat. Padahal kita tahu banyak perang selain Khulafaur Rasyidin tentunya, ya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ini termasuk yang disebut besar. Padahal Salahuddin Al-Ayyubi dinastinya itu tidak sebesar dinasti Abbasiyah atau Umayyah. Dinasti Abbasiyah atau Umayyah. Ini menunjukkan kepada kita, pelajaran sejarah menunjukkan kepada kita bagaimana karakter pribadi yang baik, akhlak yang baik yang dipahami dengan sempurna. Artinya akhlak yang baik tidak hanya sholat, ibadah, puasa, zakat, tetapi juga kehidupan hablum minan nasnya itu bagus, bahkan pada musuh. Maka syiar Islam, orang kan melihat, oh itulah cermin dari kehebatan atau cermin dari keluhuran ajaran agama Islam. Mitra JC yang berbahagia, ketika Salahuddin menerima tawaran damai itu, keadaan menjadi damai. Kemudian
kemudian perdagangan, hubungan sosial antar negara saat itu, dinasti saat itu kan kerajaan. Kalau di Eropa kerajaan, di Kesultanan Timur Tengah itu namanya sultanat, sultan ya, kesultanan itu. Kalau dalam literatur barat biasanya disebut the sultanate. Tuh, ada istilah kingdom, ada istilah sultanate. Kenapa dia pakai kingdom? Kingdom biasanya untuk menunjukkan pada kerajaan-kerajaan di Eropa. Kalau pada pertengahan biasanya orang-orang Eropa itu merujuk pada istilah sultanate, sultan atau raja. Sebenarnya walaupun dua kalimat itu kelihatan sama-sama penguasa, tetapi sultanate itu sungguhnya untuk menunjukkan bahwa ini orang yang punya pemegang kekuasaan itu memiliki otoritas untuk mengatur gitu ya, untuk mengatur. Sementara kalau kita berpikir raja, biasanya konotasinya kalau kita bilang raja suatu pihak atau suatu hal yang harus dilayani gitu. Jadi kalau sultan dalam bahasa Arab itu kan artinya orang, termasuk orang yang pemegang kekuasaan. Sultan itu kekuatan, kekuasaan. Mitra JIC kemudian setelah sebelum wafat Salahuddin Al-Ayyubi ini memang membagi karena anaknya ada 3. Satu Al-Aziz, Malik Al-Afdal, kemudian ada Al-Aziz, ada Al-Zahir, kemudian ada saudaranya yang Al-Adil itu. Akhirnya kerajaan itu dibagi 3, wilayah ya, wilayah. Saat itu wilayah dibagi 3. Mengapa? Karena pada saat Salahuddin Al-Ayyubi hidupnya itu hampir keseluruhan hidupnya itu pada fase-fase menghadapi serbuan tentara-tentara salib. Nah, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi tidak fokus di satu wilayah di pusat misalnya gitu, pemerintah gitu ya, tetapi menjadi panglima perang yang turun juga ke wilayah-wilayah yang dianggap terancam oleh serangan-serangan dari luar. Nah ini Al-Malik Al-Afdal di Damaskus Selatan, Damaskus itu Syria, lalu Al-Aziz di Mesir, Al-Zahir di Aleppo, kemudian Al-Adil juga di satu wilayah di Aleppo, jadi terbagi 2. Namun kemudian kita tahu dalam sejarah biasanya walaupun saudara itu tidak, kalau sudah urusan kekuasaan itu biasanya ada konflik-konflik. Inilah yang terjadi. Tapi kita lihat sebelum kita setelah meninggal itu Al-Kamil pengganti Al-Adil ini yang termasuk besar gitu ya, sultan besar, bisa meredam serangan-serangan perang salib selanjutnya. Mitra JIC, ada satu hal penting ketika kita belajar dari perang salib ini, bukan berarti kita membangkitkan sentimen keagamaan untuk membenci agama lain gitu ya, atau membenci orang non-muslim atau orang Kristen, orang Nasrani. Tidak. Sejarah apapun pahitnya gitu ya, ketika kita mengkaji sejarah, hitam putihnya sejarah itu harus dipaparkan dengan terbuka ya. Tetapi tidak hanya paparan, tapi kita lihat peristiwa-peristiwa itu dan apa yang bisa kita ambil, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Kalau dahulu, Mitra JIC, dahulu itu peperangan biasa, kita membacanya itu selain perebutan pengaruh, tentu saja pada saat-saat kita mengkaji sejarah Islam seperti kasus Al-Ayyubi ini, Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah, kita dapati ada perang-perang salib yang berlangsung selama 200 tahun lebih. Jadi berapa generasi itu ya, perang. Dan kita tahu perang-perang dahulu tidak seperti sekarang. Ya, oleh karena itu, apakah sekarang berarti tidak ada perang gitu, sehingga kita melihatnya ya dahulu perang, sekarang tidak, berarti tidak ada jihad, atau tidak ada jihad dalam konteks seperti dahulu yang jihad langsung bisa syahid. Ini yang perlu kita pahami dari ajaran Islam, bahwa kata-kata fahuwa fi sabilillah, jihad di jalan Allah, itu bukan hanya terkait dengan perang langsung ya.
perang langsung apabila memang tidak bisa dihindarkan. Tapi pada kasus-kasus yang damai, maka perang yang kita lakukan adalah perang dalam pengertian pemikiran, mempengaruhi dengan pengaruh yang baik. Ya. Perang pemikiran itu dari dahulu ada, sebagaimana orang mempengaruhi satu bangsa, mempengaruhi bangsa yang lain yang tujuannya menguasai. Ada penguasaan yang sifatnya baik, ada penguasaan yang sifatnya imperialis atau mengkolonisasi, kolonial, supaya dia tunduk, supaya orang yang menguasai itu mendapatkan keuntungan materi yang banyak, itu aja sih. Tapi ada juga yang berniat untuk menguasai pemikiran baik, tetapi maksudnya diberikan supaya dia bagus. Ya, inilah yang harus kita lakukan di era-era modern sekarang ini, di mana otomatis orang berusaha untuk mempropagandakan pemikiran. Maka dalam Islam itu berarti pemikiran yang baik yang harus dipropagandakan. Misalnya bagaimana memahami Islam dalam kaitannya dengan hablum minallah, hablum minannas. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tidak hanya Islam yang menyebarkan ancaman dan kebencian, tetapi harus dilihat Islam yang ramah, Islam yang menebarkan rahmah atau rahmat bagi semesta alam. Tapi di satu sisi Islam yang tegas apabila memang ketegasan itu diperlukan. Tetapi Islam yang ditampilkan juga harus disesuaikan dengan ajaran Nabi, bahwa ada masa-masa Islam harus tegas, ada masa-masa harus melihat kondisi masyarakat. Ya, dalam urusan tauhid tentu saja harus tegas. Tapi dalam pelaksanaan tauhid, adaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal, dengan masyarakat yang ada itu diwujudkan dalam metode-metode dakwah.